Rajim bersama Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'umu qara'u kitabiyah bersama Fa'amma man Quluha qara'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Mimpin satu ayat. Enggak, Ustaz. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Sama. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Atau dua ayat enggak apa-apa. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Sama. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Allah, ada yang siap? Mahisa. Coba sekali lagi, Pak. Hisabiyah bersama walam adari ma hisabiyah. Dua kanatil sama ya laitaha kanatil qadiyah. Sama ma auna anni maliyah. Halaka anni sultaniyah. Ada lagi? Ibu-ibu, nggih. Oh. Khudhuhu fagulluh. Tsummal jahima sallu. Kantos? Bersama fi silsilatin zar'uha sab'una dhira'an fasluquh. Innahu kana la yu'minu billahil azim.
Ada lagi? Ta'amil miskin. Bersama. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Falaysa lahul yawma hahuna hamim. Falaysa lahul yawma hahuna hamim. Sedikit pelajaran tentang mad panjang ya. Panjang yang biasa itu satu alif, satu ayunan gitu. Jadi misalkan hahuna ha, itu hanya satu ayun, satu alif namanya nggih. Kalau hahuna terlalu panjang. Hahuna hamim bersama. Hahuna hamim. Falaysa lahul yawma hahuna hamim. Falaysa lahul yawma hahuna. Bersama-sama sampai akhir surat. Wala ta'amun 1 2 3. Wala ta'amun illa min riskin la ya'kuluhu illa al-khati'un. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli sya'ir qalilan ma tu'minun wala biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun. Tanzilun min rabbil alamin walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Fama minkum min ahadin anhu hajizin wa innahu latadhkiratun lil muttaqin wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin wa innahu lahasqatun 'alal kafirin wa innahu lahaqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid bihi lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sebelum kita membaca terjemah dan tafsir, di sini saya membaca tafsir Sofwatut Tafasir karangan Syekh Ali As-Sabuni rahimahullahu taala. Terlebih dahulu kita mengingatkan bahwasanya alhamdulillah kita patut bersyukur karena kita akan mendapatkan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah melalui keterangan Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang berkumpul di masjid, ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, berkumpul untuk apa? Yatsluna ayatihi, membaca Al-Qur'an, ya, membaca dengan suara yang keras, tilawah, ya. Kemudian mereka yatadarusuna bainahum, saling
mengkaji, mempelajari Al-Qur'an itu, ya. Apa yang dijanjikan oleh Allah? Haffaz alaihimul malaika, akan dikelilingi oleh malaikat. Seperti ini kita sedang dikelilingi oleh malaikat-malaikatnya. Yang mana malaikat itu nanti akan mencatat satu persatu namanya yang hadir, ya. Yang hadir dicatat sesuai dengan nama dan kondisinya, ya. Si fulan selonjor misalkan ini buat apa-apa gitu. Maksudnya ini semua keadaan kita di sini dicatat dengan detail, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian Allah membanggakan di langit, di penduduk langit, ya, diviralkan di langit. Jadi redaksinya seperti itu. Kemudian wa anzala alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan dalam hati kita. Nah, bukankah ketenangan ini juga termasuk yang kita cari dalam kehidupan ini? Itu Allah berikan ketika kita mau duduk di masjid untuk membaca Quran, mempelajarinya, ya. Hafaz alaihimul malaika wa anzala alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu luas, bisa berupa kesehatan, bisa berupa rizki yang Allah berikan, bisa berupa kebahagiaan di dalam rumah tangga, bisa berupa anak yang soleh-solihah. Allah akan berikan itu semuanya ketika kita mau hadir di masjid, ya, baitin min buyutillah, bisa musola dan lain-lain, untuk membaca Al-Quran. Nah, ini satu keistimewaan membaca Al-Quran beserta maknanya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan apa yang Allah janjikan. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan ayat yang ke-27. Monggo Ustaz dibantu terjemah dulu. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku dariku. Allah berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar, dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini, dan tiada pula makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu yang Allah turunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Nggih, sampun itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Sampai pada ayat 27, ya laitaha kanatil qadiyah. Ay ya laital mautatal ula. Artinya wahai kematian yang pertama yang kualami di dunia, ya. Ini adalah kondisi manusia yang disebutkan di sini orang kafir, ya, yang menyesal atas perbuatannya, atas kekufurannya selama di dunia. Pada ayat-ayat sebelumnya Allah telah menerangkan di situ tentang kondisi orang beriman. Bagaimana Allah membalas dengan surga yang tinggi, fi jannatin aliyah. Allah memberikan fasilitas-fasilitas berupa makanan-makanan, ya, makanan, hidangan, dan semua yang diinginkan, ya, itu Allah berikan bagi orang-orang yang beriman. Dan di ayat ini, sebagaimana yang dibacakan tadi,
penyesalan yang pertama adalah orang-orang kafir berandai-andai, andaikan kematian yang pertama kemarin, ya, itu adalah akhir daripada kehidupan, ya, di dunia, ya. Penyesalan ini artinya tidak akan terjadi. Dan di beberapa ayat banyak menerangkan manusia ini nanti akan banyak berandai-andai seperti itu, andaikan. Bahkan ketika manusia pertama kali meninggal, ya, idza ja'al mautu, ketika maut itu datang, qala rabbirji'un, ya. Ya Allah, ini ucapan yang pertama kali ketika ajal itu tiba. Ya Allah, kembalikan aku, la'alli a'malu sholihan fataraktuha, agar aku bisa mengamalkan perbuatan-perbuatan yang aku tinggalkan. Jadi ini penyesalan pertama ketika orang itu meninggal. Ya Allah, kembalikan saya kepingin melaksanakan yang dulu saya tinggalkan. Waktunya ke masjid, ya, saya tidak mau. Waktunya sholat, saya abaikan. Dulu diajak sodakoh, saya tidak menghiraukan. Sekarang tolong kembalikan, saya mau melakukan itu semua. Ya. Apa jawab Allah? Kalla, tidak. Itu tidak akan terjadi, itu hanya ucapanmu saja. Itu sudah terlambat. Nah, ini penyesalan pertama ketika ajal itu tiba. Oleh karena itu, ini mengingatkan kepada kita semua, ya, mumpung belum datang itu ajal, belum datang waktu yang pasti akan terjadi. Ya. Al-Imam Hasan Al-Basri menerangkan bahwasanya manusia itu siapa sih? Manusia itu apa sih? Manusia itu adalah innama anta ayyam. Al-ayyam itu jamak dari yaum, hari, ya. Bukan ayam pitik, ya. Al-ayyam. Manusia itu adalah kumpulan hari-hari saja. Ada yang kalau dihitung tahun ada yang 70 tahun. Ada yang 80 tahun. Bahkan ada yang masih remaja, Mas. Saya kemarin hadir di 7 harinya tetangga saya, kelas 1 SMP, Mas. Jadi kematian itu adalah kepastian, ya. Imam Hasan Al-Basri menerangkan, kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'dun. Setiap kali hari itu dalam diri manusia itu hilang, maka hilanglah sudah sebagian. Dari 70 tinggal 60, tinggal 50. Itu manusia semuanya hanya hitungan hari aja. Nah, oleh karenanya mumpung masih diberikan kesempatan, maka kita lakukan amal baik yang nanti kita petik di akhirat sebanyak mungkin, sebisa kita, ya, termasuk kegiatan semacam ini pada pagi hari ini itu kita adalah untuk beramal soleh supaya penyesalan itu tidak terjadi nanti. Amin Allahumma. Mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya laitaha kanatil qadiyah. Andaikan mati yang pertama di dunia itu adalah penutup daripada kehidupanku, ternyata justru menjadi awal daripada kehidupan di dunia. Ya, Nabi SAW bersabda, al-qabru, kuburan itu awwalu manazilil akhirah, awal dari tempat-tempat di akhirat. Masih banyak, Bu. Perjalanan setelah kematian itu banyak. Bukan akhir dari segalanya. Kalau akhir dari segalanya apa enak? Ya, banyak orang itu bunuh diri, Pak. Yang viral akhir-akhir itu kan di mana itu? Jembatan mana itu, Mas? Tuh kok semerep sangar ya. Jenengan hati-hati lho nggih, lek liwat sangar pun sampai mandeg dek kono nggih. Engko ndelok menisor ngono ya, meneng, ini bahaya. Itu mereka tidak tahu, dikiranya setelah mati selesai.
Lek setelah mati selesai penak aja nih, timbangane ruwet dek donya nggih. Waduh, wis masalah gak karu-karuan. Sing masalah ekonomi, sing masalah macam-macam, sing bapak-bapak disentaki bojone. Bapak-bapak menika nggih lek ten mriki mboten insyaallah nggih. Mboten beda nggih. Macam-macam nggih. Masalah karena anaknya, masalah dunia ini memang tempat keruwetan itu. Keruwetan. Tidak ada satupun manusia yang tidak diberi keruwetan. Andaikan mati terus selesai semua ya penak. Nah ternyata kematian itu adalah awal dari kehidupan-kehidupan setelahnya dan kehidupan yang lebih lama abadi. Nah ini kita tidak bisa menghindari itu. Mau tidak mau harus segera kita kembali ke jalan yang benar. Kita harus segera beramal soleh. Harus segera mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya. Nah ini ungkapan ayat ini itu sebenarnya mengingatkan kita supaya tidak menyesal. Ya laitani lam u'ti kitabi qala al mufassirun wa dzalika lamma yasulahu minal khijli wal iftidah. Ya. Jadi ini ketika catatan amal itu diberikan dari sebelah kiri. Begitu diberikan dari sebelah kiri, langsung sudah mengeluh, ya Allah, ya saya menyesal. Andaikan kematian itu akhir. Ma'aghna anni maliyah. Harta kekayaan, ai ma nafa'ani mali. Hartaku tidak berguna sama sekali alladzi jama'tuhu, yang telah aku kumpulkan dahulu. Ya, penyesalan yang kedua tentang hartanya. Cara Jawa itu, waduh biyen aku lek ngumpulno gak karu-karuan. Budal isuk mulai kita mulai pengen. Kadang tembus isuk nggih, wis ora ro udan, ora ro panas. Kadang mulai kerja nggih, bane bocor ya, nyampe omah sik disentaki bojo nggih, diseneni bojone. Padahal kene iki wis gak karu-karuan ngoten niku nggih. Begitu dikumpulkan ternyata di akhirat sama sekali tidak ada manfaatnya. Ya. Yang diperebutkan, yang diusahakan ya, sampai mengalami wis gak karu-karuan. Manafa'ani mali alladzi jama'tuhu. Ini penyesalan kedua. Nah, karena itu kita dalam hal harta ya ini terus kita ingatkan diri kita, harta itu secukupnya. Secukupnya mawon. Cukup untuk beli rumah, ya cukup, cukup untuk beli secukupnya. Artinya kita tidak lagi berangan-angan yang panjang, ya panjang angan-angan. Ulul amal, panjang angan-angan itu bisa membuat kita ini lupa dengan kematian. Wala dafa'anni min adzabillahi syai'an, dan harta itu tidak mampu menolakku daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia harta berkuasa, Pak. Ya. Orang itu kan umumnya kalau saya masih belum punya harta, tidak ada yang mendekat. Ya. Begitu punya harta banyak, pada mendekat semua. Ya. Ini cerita teman saya sendiri. Kebetulan saya punya teman, tidak saya sebut namanya ya. Saya punya teman dulu waktu kuliah di S1 di UM ya. Itu tahun 2017 ke rumah, kan orang Madura ke rumah. Itu sama-sama sambat ya. Sambat urusan ekonomi, sambat gak turun di omah gitu nggih, turun di emperan itu sambat. Tahun 2019 ya, 2 tahun berikutnya ke rumah lagi itu membawa Innovaribon itu Pak, cash ya. Innovaribon cash dan drastis perubahannya. Nah, ini karena nanti kalau sebut apa namanya usahanya saya ditelusuri nanti. Nah, intinya cerita singkatnya dia cerita ya bahwasanya semenjak kehidupannya berubah itu dia punya banyak pengikut gitu ya, punya banyak massa gitu.
orang-orang yang bekerja kepadanya dan orang-orang ya. Itu gambaran bahwasanya dunia ya memang seperti itu ya. Mampu ya memberikan pertolongan, mampu memberikan manfaat yang besar. Tapi begitu di akhirat ya, sama sekali dunia itu tidak mampu memberikan manfaat dan menolak daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Mula panjenengan nggih, harta kita cari, begitu Allah beri kita syukuri, tidak perlu menjadi cita-cita yang utama di dunia ini ya, karena di akhirat tidak bisa memberikan manfaat. Halaka anni sultaniyah. Selanjutnya yang ketiga, orang-orang yang ingkar terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu mengatakan zala anni mulki wa sultani. Hilang dariku kekuasaanku dan pengaruhku. Nasabi wajahi. Ya, nasabku, kemuliaanku. Ya, ketika di dunia ada orang-orang yang punya kedudukan, punya pangkat jabatan, bisa berkuasa, bisa menentukan kebijakan, ya. Begitu di akhirat selesai, ya. Tidak ada sama sekali perbedaan itu. Nah, khuduhu faghullu. Setelah mengucapkan demikian itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala yaqulu li zabaniyah di jahannam, berkata kepada malaikat zabaniyah di neraka, ya. Sudah, ambil itu, ikat lehernya, fasudduhu bil aghlal, ya, ikat dengan kuat lehernya. Al Imamul Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan diikat dengan 100 mi'atu alf, ya, 100.000 ya malaikat yang mengikatnya. Nah, thumma tajma'u yadahu ila unuki, kemudian dikumpulkan tangannya ke lehernya, ya. Itu faghullu tsummal jahima sallu tsumma adkhiluhun nar, kemudian masukkan dia itu ke dalam neraka, wal iyadzu billahi min dzalik. Tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluku. Tsumma adkhiluhu fi silsilatin hadidiyah. Imam Syekh Ali As-Sabuni menerangkan ayat ini, masukkan dia dengan besi, dengan rantai dari besi, hadidiyan, tuluha yang panjangnya sab'una dira', 70 hasta. Satu hasta itu kira-kira ya 1 meteran gitu ya, satu ini. Kalau dalam bahasa fikih itu pakai hasta. Ya, jadi menggali kuburan itu dalamnya orang dengan 1 hasta gini. Ya. Itu 70 hasta rantai yang terbuat dari besi yang panas di neraka untuk mengikat orang-orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini adzabun syadid, ya, siksa yang pedih yang Allah siapkan. Naudzubillah min dzalik. Dan memang Allah itu menciptakan neraka, menciptakan surga. Ini adalah bentuk keadilan, bukan bentuk kejahatan, ya. Allah itu bukan kejam. Justru dengan begitu Allah itu kepingin manusia ini, hambanya ini masuk surga, gitu. Bukan malah semuanya masuk neraka, ya. Dan Allah sudah memberikan kesempatan yang luas, ya, selama hidup itu. Bahkan kesempatannya Allah tunggu sampai malam yughargir, sampai nafas itu di tenggorokan gini loh, ya. Sebejat apapun manusia, serusak apapun, sebanyak apapun dosa yang dilakukan, ibarat setumpuk gunung, ya. Mari tobat dosa meneh, tobat dosa meneh, tobat dosa meneh, ya. Sebanyak apapun Allah masih menerima tobatnya seorang hamba malam yughargir, selagi nafas masih belum sampai ke tenggorokan. Begitu sudah sakaratul maut, itu sudah akhir, sudah tidak ada taubat lagi, ya. Dan menjelang sakaratul maut itu, ya. Jadi ada
keterangan bahwasanya kalau sudah mendekati itu sudah agak nggak diterima itu, ya. Itu sudah taruhan, sebagaimana yang pernah kita bahas, siapa itu Fir'aun itu kan mau tobat ya, walaupun belum sampai sakaratul maut, tobat sudah tidak diterima. Nah, itu di sisi lain sepertinya Allah itu keras siksanya, tapi itu adalah bentuk rahmat untuk kita semuanya. Kemudian innahu kana la yu'minu billahil azim. Sesungguhnya mereka itu, ya, dia itu di dunia la yu'minu billahil azim, tidak beriman, ya, la yasdiqu biwahdaniyatillahi ta'ala, tidak membenarkan tentang keesaan Allah, tidak, ya, mengimani keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya akhirnya di akhirat dibuat seperti itu. Nah, mula kita semuanya kula panjenengan sedaya, ya, yang pertama harus dijaga untuk kita dan keluarga kita semua, esakan Allah, ya, yakini keberadaan keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan kita, ya. Apapun yang kita alami, kita ingat kepada kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Apapun yang kita tuju di dunia ini, yang kita inginkan, ingat kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dikatakan di sini bada'a bi aqwa asbabin ta'dzibi, ya. Asbabi ta'dzibi wa huwa kufruhu billah. Dan sebab paling kuat terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala adalah kekufuran terhadap Allah, keingkaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita jaga keimanan ini kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari siksa Allah itu. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak mendorong dirinya maupun orang lain untuk memberi makan fakir miskin. Ai wala yuhithu nafsahu wala ghairahu ala it'amil miskin, ya. Tidak memotivasi dirinya dan orang lain untuk bersedekah, untuk memberi makan fakir miskin, ya. Ini sebab yang kedua, ya. Yang pertama tidak beriman kepada Allah, yang kedua tidak mau dan tidak mendorong orang untuk bersedekah kepada fakir miskin, ya. Nah, terus sosial ini, ya. Jadi mari kita tingkatkan, ya, sedekah, kepedulian kepada sesama, ya, diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa menghindarkan adab, baik adab di dunia, lebih-lebih adab di akhirat. Sedekah itu bisa tudfi'ul bala, menolak bala. Nah, sedekah itu bisa berupa macam-macam, ya, bisa dengan harta, dengan makanan, dengan ilmu, dengan apa saja yang bisa kita berikan kepada orang lain. Ini Allah akan merahmati kita semuanya. Tidak mungkin orang yang ahli sedekah, orang beriman, ya, itu di akhirat disiksa, itu tidak mungkin, ya. Falaisa lahul yauma hauna hamim. Oleh karenanya, ya, pada hari ini mereka tidak mendapatkan, ya, tidak ada kerabat atau teman setia yang dapat menolak azabnya, ya. Kalau di dunia kita bisa merasa aman karena banyak kerabat, banyak teman. Di akhirat, Bapak Ibu, tidak ada teman kerabat sama sekali. Nafsi-nafsi, tidak ada yang peduli sudah. Bahkan orang tua sendiri, bahkan anak sendiri, di akhirat itu sudah tidak bisa memberikan pertolongan apapun. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari di mana tidak bermanfaat harta dan juga anak-anak. Kalau di dunia enak, masih kita santai. Kita punya teman, kita punya kerabat, kita punya orang tua, kita punya harta. Di akhirat tidak ada sama sekali. Nah, apa yang kita andalkan? Iman kepada Allah dan berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala, ya.
li'annal asdiqa yatahashawnahu wa yufirruna minhu. Karena pada hari itu kerabat-kerabat, teman-teman, saudara-saudara lari darinya. Ya. Wala ta'amun illa min ghislin. Tidak ada makanan baginya kecuali dari ghislin. Ya. Al-ghislu, ya. Ghislin itu adalah nanah dan darah yang keluar dari penghuni-penghuni neraka. Naudzubillah min dzalik, ya. Jadi tidak ada makanan apapun di neraka kecuali hanya nanah dan darah itu yang mereka makan, ya. Ayakuluhu illal khati'un. Nah, makanan-makanan berupa barang yang menjijikkan itu tidak dimakan kecuali oleh orang-orang yang berdosa, illal khati'un. Orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang beriman tidak mungkin akan diberikan seperti itu, ya. Al-mukhti atau orang yang salah di sini adalah alladzi yaf'alu syai'a khata'an duna qasdin, ya. Orang-orang yang mengerjakan kesalahan, melakukan kesalahan, ya, tapi tanpa yang disengaja, walaupun ataupun juga yang tidak disengaja, ya. Nah, ini kondisi yang kedua setelah Allah menerangkan kondisi yang pertama bagi orang-orang yang beriman, kondisi orang-orang yang kafir seperti itu, ya. La uqsimu, tadi sudah dibaca belum terjemahan itu? Sambung dan. Fala uqsimu bima tubsirun. Aku bersumpah demi apa yang kamu lihat dan apa yang tidak kamu lihat, ya. Ma huwa waqi'un tahtal absar wa ma ghaba wa khafya 'anil anzar, ya. Bersumpah dengan apa yang kamu lihat, wa ma la tubsirun, dan apa yang tidak kamu lihat, ya. Kula panjenengan ini diberikan penglihatan oleh Allah, tapi tidak semua yang kita pandang itu kelihatan, ya. Jangan kalau ke pantai itu kan luas, itu terbatas pandangan kita, ya. Apalagi yang tidak tampak, malah nggak kelihatan sama sekali, dan itu banyak sekali, ya. Termasuk alam gaib, ya. Itu ma ghaba anna, apa yang tidak tampak dari kita, alam-alam gaib gitu, ya. Ada di sini alam gaib, ya. Makhluk gaib ada nih, ya, pasti ada, ya. Tapi kita tidak tahu, tidak tampak. Allah bersumpah dengan apa yang terlihat dan apa yang tidak terlihat, ya. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau dengan sumpah, ya, maka ini sesuatu yang betul-betul harus kita perhatikan, ya. Al-Qur'an itu adalah qaulu rasulin karim, ya. Kalamur Rahman. Hadzal Qur'an li kalamir Rahman. Yatsluhu wa yaqra'uhu rasulun karim. Maksudnya adalah Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang dibaca, yang dipelajari, yang diajarkan oleh Rasulun Karim, Rasul yang mulia Muhammad alaihi abdus salatu wat taslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. War rasulu hauna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini menurut Al-Imam Qurtubi, kenapa dinisbatkan qaulu Rasulin Karim, ucapannya Rasul, bukan ucapannya Kanjeng Nabi, ya. Tapi untuk menegaskan bahwasanya ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma huwa biqauli syair. Ini dilanjutkan tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah laisal Qur'anu kalama syairin. Al-Qur'an itu bukan ucapannya penyair, ya.
kita mengetahui bahwasanya saat Al-Quran diturunkan, orang-orang itu ahli membuat syair, ahli membuat puisi. Sehingga Allah tegaskan di sini, tidak sama. Quran itu bukan puisi yang dibuat manusia. Quran itu bukan pantun, ya. Ma huwa biqauli syair, ya. Qalilan ma tu'minun. Bukan syair, dan itu sedikit yang beriman di antara kalian. Nah, ini penegasan. Setelah Allah menerangkan panjang lebar di dalam Al-Quran terkait kondisi orang yang beriman, kondisi orang yang kafir, Allah menegaskan, kamu jangan ragu. Ini betul-betul Al-Quran itu adalah qaulu rasulin karim, ya. Firman Allah yang dibawa Nabi Muhammad SAW, bukan ucapan penyair, ya. Wala biqauli dilanjutkan, ya, sampai akhir. Dan bukan pula perkataan tukang penuh, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Seandainya dia Muhammad mengadakan bagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat tali. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakannya. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Besar. Allah menegaskan lagi bahwasanya Quran itu bukan wala biqauli kahin, bukan ucapannya, ya. Kahin itu adalah dukun, ya, karena sejak dulu, ya, dukun itu mengaku bisa melihat hal-hal yang gaib, ma'rifatul ghaib. Mereka mengaku bisa melihat hal-hal yang tidak tampak sampai sekarang. Nggih. Kira-kira masih ada nggih orang yang mengaku bisa? Coba sampean tak terawang, ya. Masa depan sampean, ya. Terus ada orang pas wawancara itu gak terima, ya. Karena gak percaya, ini si yang mewawancara kan gak percaya. Yang diwawancarai dia bilang, saya mampu melihat masa depan, saya bisa meramal. Gak panjang lebar itu, yang mewawancarai langsung dikaplok. Wah, bener ya. Terus kok dikaplok? Katanya bisa meramal, ya. Bahkan 1 menit aja kamu nggak tahu apa yang akan terjadi. Ngerti kan menghindar. Wah, itu jawabannya. Ya, pintar juga ini yang wawancara, ya. Tidak ada orang yang betul-betul mampu menerawang, ya. Mungkin yang ada kebetulan. Coba zaman tak lihat menegi ya bakali 1001 begitu temenan kebetulan, ya. Makanya ditegaskan Al-Quran bukan perkataan penyihir, dukun, ya, kahin, ya. Walau taqawwala, kita percepat, kita selesaikan, kita cukupkan di surat Al-Haqqah ini. Niscaya kami akan dia, dan sekiranya Nabi Muhammad itu mengada-ada, walau taqawwala alaina ba'dul aqawil, sebagian perkataan, la akhadna minhu bil yamin, kami akan menyiksanya dengan kekuatan dan kekuasaan kami. Bahkan Allah menegaskan seperti itu. Nabi sendiri akan dihukum kalau itu memang perkataan dari Nabi. Tsumma laqata'na minhu alwatin, kami potong urat nadinya, ya. Disebutkan di sini alwatin oleh Imam Qurtubi, urat nadi yang menyambung ke jantung. Orang kalau dipotong urat nadinya maka langsung meninggal, ya. Itu Allah janjikan seperti itu. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, ya. Tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi kamu untuk menghukumnya dari azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa innahu latadzkiratul lil muttaqin, ya. Dan ayat ini ditutup penegasan tentang Al-Qur'an. Sesungguhnya Al-Qur'an adalah nasihat peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin,
Sungguh kami mengetahui di antara kalian ada yang mendustakan Al-Quran. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Al-Quran itu adalah penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Wa innahu lahaqqul yaqin, dan sungguh Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan. Fasabbih bismi rabbikal azim. Bertasbihlah dan sucikan nama Tuhanmu yang maha agung. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ya, alhamdulillah selesai terjemah keterangan surat Al-Haqqah. Mudah-mudahan surat Al-Haqqah menjadi rahmat untuk kita semuanya, menuntun kita menjadi orang-orang yang mau ya istiqomah berbuat amal soleh, dan ini menjadi harapan kita nanti saat di akhirat kita mendapatkan ampunan, terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa taala yang sering kita baca. Allah menyiapkan siksa-siksa, kita terhindar dari semua itu. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna qabalna sirril Fatihah. Ya kan na'budu wa iyyaka nasta'in. Walladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salawat 10 kali. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.